Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar siswa-siswi SDN 009? Pak Guru berharap kita dalam keadaan sehat, yang pastinya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan tema Pendidikan Anti Korupsi. Materi bersikap adil di lingkungan sekolah. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata korupsi? Ya, kata korupsi sering kali kita dengar. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa itu korupsi, maka kita simak pengertian dari korupsi tersebut. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar aturan dan merugikan orang lain. Salah satu contoh korupsi yang dilakukan di sekolah adalah menyontek, karena menyontek adalah perbuatan tak jujur. Yang kedua, tidak melaksanakan piket karena tidak bertanggung jawab. 9 poin nilai anti korupsi. Poin yang pertama adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru secara garis besar mengenai pengertian dari kata korupsi dan 9 inti nilai korupsi, kali ini kita masuk pada materi, yaitu adil. Adil di sini adalah adil dalam ruang lingkup sekolah. Pak Guru akan memberikan teks bacaan, kita akan baca bersama. Adil di lingkungan sekolah. Anita dan Anissa adalah saudara kembar. Mereka tinggal di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Keduanya duduk di kelas 3 SDN 009 Balikpapan Utara. Di sekolah, Anissa terpilih sebagai ketua kelas. Dia harus mengatur berbagai urusan kelas. Misalnya, dia harus memberi teguran dan sanksi jika teman-temannya tidak melaksanakan piket. Hari ini kebetulan adalah piket Rima, Gusti, Santi, Anton, dan Anissa. Rima, Santi, dan Gusti mau menjalankan tugasnya dengan baik, tapi tidak dengan Anton dan Anissa. Ketika sampai di sekolah, keduanya malah asik mengobrol di depan kelas tanpa berniat membantu temannya. "Hei kalian, kok malah mengobrol?" tegur Anita. "Bukankah hari ini kalian tugas piket?" kata Anita. "Santai saja Anita, semuanya sudah dikerjakan Rima, Santi, dan Gusti kok." "Ya kan Anton?" kata Anissa sambil menoleh ke Anton. "Benar sekali itu, mereka saja tidak protes pada kami," kata Anton sambil tertawa. "Tidak bisa begitu. Ini kan tugas kalian. Lihat, mereka sibuk membersihkan kelas. Kalian malah bersantai-santai." Anita terlihat marah. Tapi Anissa dan Anton terlihat tak peduli. "Baiklah, jika kalian tidak mau membantu sesuai perjanjian yang kita sepakati di kelas, kalian akan mendapat hukuman. Kalian berdua harus membersihkan kelas sepulang sekolah." Kamu kok begitu Anita? Aku kan saudaramu. Masa aku dihukum juga?" protes Anissa. "Memangnya kenapa kalau kamu saudaraku? Kalau kamu melanggar peraturan, tetap aku harus memberi hukuman." Anissa berani berulah karena merasa pasti dia akan dibela karena mereka bersaudara. "Anton, kamu pasti tidak mau kalau hanya kamu yang dihukum, sedangkan Anissa tidak. Padahal kalian sama-sama melanggar aturan." Kali ini Anita meminta persetujuan Anton. Tanpa ragu, Anton pun langsung mengangguk. Pada akhirnya Anissa tidak ada pilihan. Akhirnya bersama Anton mereka berdua membersihkan kelas pulang sekolah. Sesampai di rumah,
Anissa menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Sampai di rumah, Anissa menceritakan kepada ibunya. Bukankah sesama saudara harus saling mendukung? Iya kan, Bu? Anissa yakin kalau ibunya akan menegur Anita karena saudaranya sendiri. Tapi ternyata Anissa salah. Ibunya malah membenarkan perbuatan Anita. Apa yang dilakukan Anita telah menunjukkan sikap adil sebagai seorang ketua kelas. Dia tidak memihak kepada siapapun. Anissa menunduk malu. Ia meminta maaf kepada Anita. Anissa pun berjanji dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah mendengarkan penjelasan atau bacaan mengenai perilaku adil di sekolah, kali ini Pak Beni akan menjelaskan pengertian dari adil. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Jadi semua orang mendapatkan hak menurut kewajibannya. Seperti pada contoh teks yang kita baca tadi, bahwa Anissa dan Anton harus mendapatkan hukuman ketika mereka tidak menjalankan kewajibannya. Nah, anak-anak, itulah pengertian dari adil dan perilaku adil di sekolah. Setelah kita mendengarkan pengertian tadi, maka akan ada pertanyaan, apa tujuannya jika kita berlaku adil? Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dan menjalankan kehidupan yang aman dan damai. Dan ketika kita juga menerapkan bersikap adil, manfaatnya pun banyak untuk kita. Salah satunya adalah mencegah perpecahan, mempermudah segala urusan, mengurangi kecemburuan sosial. Contoh pada teks bacaan yang sudah Pak Beni baca tadi, yaitu ketika Anita berperilaku adil terhadap saudaranya Anissa, maka teman-teman yang lain merasa bahwa mereka tidak didiskriminasi. Anita tidak pilih kasih walaupun Anissa adalah keluarganya. Nah, bagaimana? Apakah masih kalian ingin tidak berperilaku adil? Sekarang Pak Guru akan jelaskan contoh penerapan sikap adil di sekolah. Contoh penerapan sikap adil di sekolah antara lain yang dilakukan oleh guru ialah 1. Guru tidak pilih kasih terhadap siswanya, memperlakukan siswa sama rata, tidak membedakan sosial agama, status, suku, dan kecerdasan siswa. Yang kedua, guru membagi tugas piket secara merata. Membagi tugas piket membersihkan kelas tanpa ada siswa yang diberikan tugas lebih berat dari siswa yang lainnya. Dan yang ketiga, setiap siswa diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelas, memperbolehkan setiap siswa mengajukan diri menjadi ketua kelas, dan pemilihan kelas secara demokratis. Dan setiap siswa berhak untuk mengajukan bahwa dia ingin menjadi ketua kelas. Yang keempat, memberikan nilai sesuai kemampuan siswa. Nilai yang diberikan harus objektif dan tidak subjektif. Jadi, guru harus memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa tanpa harus membedakan suku, agama, ras, apalagi keluarga. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, apakah adik-adik masih pengen tidak melakukan sikap adil di sekolah? Tentu tidak ya. Karena jika kita tidak melakukan sikap adil di sekolah, maka kita akan dijauhi teman, tidak ada perdamaian, merugikan orang lain, tidak dipercaya, dan tidak dihargai. Kami siswa-siswi SD Negeri 9, generasi penerus bangsa, tanpa diri untuk meraih prestasi, cerdaskan bangsa di bumi pertiwi, beriman bertakwa. Sekian penjelasan dari Pak Guru dalam pelajaran PPKN dengan tema nilai anti korupsi dengan materi adil di lingkungan sekolah. Kiranya anak-anak dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan nilai-nilai adil di lingkungan sekolah. Terima kasih, salam sehat.